What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. So, hari ini kita mau Q&A lagi ya. Setelah sekian lama tidak Q&A, kita akan Q&A langsung dari pertanyaan pertama. Jualan online sudah selesai bagi yang gagal. Ya memang gue setuju sih. Kalau misalnya buat yang gagal-gagal sih memang terkesan kayak jualan online tuh udah cupris banget. Tapi kenyataannya sih makin banyak seller yang cuan sebenarnya. Tapi kalian tahu gak sih, begitu banyak seller yang hidup dari jualan online tok. Nggak ada bisnis lain, cuman jualan di online doang. Itu tuh banyak banget guys. Ada yang umroh, ada yang beli tanah, ada yang bangun rumah, ada yang pergi jalan-jalan. Kayak kemarin klien gue tuh baru tuh beli kurban ya. Beli kurban, maksudnya beli sapi untuk dikurbankan. Jadi menyumbang gitu ya. Kan kalau dalam agama muslim kan itu katanya bisa menjadi tapi gue gak berani ngomong deh, takut salah gue. Ya kalian yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya, kenapa muslim itu boleh banget untuk berkurban ya. Terus ada klien gue juga yang beli Gundam sebanyak-banyaknya ya, hobinya beli Gundam. Gundam kan mahal ya. Kemudian ada juga yang habis jalan-jalan ke Korea 2 minggu ya. Guanya mah kagak pergi kemana-mana, klien gue pergi ke Korea tuh. Gua nggak kemana-mana. Jadi emang penjual online tuh banyak banget yang berhasil. Dan biasanya tuh mereka tuh udah jarang banget buka sosmed. Karena tokonya udah berjalan, omsetnya udah gede, ya mereka fokus sama kehidupannya mereka lah. Biasanya tokonya gue yang urusin, mereka jadi punya waktu free time. Nah mereka habiskan untuk jalan-jalan, sama keluarga, sama anak, dan sebagainya. Udah nggak apa deh lu orang pergi jalan-jalan dah, gue aja yang kerja nggak apa-apa, gue juga demen di rumah doang, jadi ya udahlah. Nah cuman bagusnya adalah orang-orang seperti ini meskipun tokonya udah gede, mereka tetap mau dioptimasi, mereka tetap mau mengikuti zaman. Meskipun tokonya udah gede nih, omset udah MM-an, puluhan M, tapi mereka tetap update, tetap bikin video, tetap live, tetap up to date, ngikutin AI. Pokoknya gue demen banget tipikal orang-orang kayak gini, meskipun tokonya udah gede tapi tetap berusaha untuk dioptimasi biar gak ketinggalan sama toko-toko lain atau kompetitor. Itu yang bagus. Memang ketika kita berbisnis, yang paling berharga selain daripada bisnis lu sudah berjalan adalah waktu. Karena kan waktu terus berjalan ya guys. Kalau misalnya lu bisa beli waktu, kenapa tidak? Nah kebetulan kayak klien-klien gua atau mungkin toko-toko online, seller-seller yang lain, mereka membeli waktu. Jadi biarkan orang yang bekerja, biarkan tokonya kayak iklannya gue yang urus dan sebagainya. Jadi mereka bisa menghabiskan waktu untuk free time dan sebagainya. Gak apa-apa guys, gue aja yang kerjain toko lo orang. Ini mah cuman iming-iming omset tinggi. Lu siapa? Emang gak semua orang itu tahu dunia luar. Jadi buat kalian semua nih yang merasa kayak oh jualan online mah udah sepi, demand-nya udah kurang, lu main keluar deh ya. Seller di luar sana tuh gila banget guys. Gue kayak wow banget. Even kayak jualan-jualan yang gak kepikiran di otak gue aja nih, itu ada yang jualan dan omsetnya gede. Paling simpel lu tanya kurir deh, kurir ekspedisi. Di saat toko lu sepi, lu tanya kurir, bang, hari ini gimana toko-toko yang lain? Nah biasanya mereka suka open tuh, wah gue udah bolak-balik berapa kali nih bang, untuk pick up nih toko ini nih. Nah kadang si kurir juga bisa merekomendasikan barang juga tuh yang lagi laku. Atau mungkin lu gak percaya, lu lihat ini, apakah ini terlihat palsu? Data 1 hari, belum 24 jam. Apakah ini yang disebut dengan iming-iming? Kok kalau iklan statusnya berjalan tapi tidak ada impresi, tidak nyedot saldo, persentase 0, semua itu kenapa kok? Sebenarnya agak sulit untuk ngejawab ya, karena gue nggak tahu produk lu, gue nggak tahu toko lu, gue nggak login, jadi gue nggak tahu apa yang terjadi pada iklan lu. Tapi coba gue jawab berdasarkan rata-rata seller tuh yang terjadi kalau misalnya penyedotannya kurang, itu kenapa? Nah biasanya itu karena yang pertama, secara produk history based performance-nya itu masih belum ada atau sangat-sangat cilik ya. Kalau cilik ya susah. Karena iklan zaman sekarang kan udah nggak pakai kata kunci kecuali lu Shopee Mall atau mungkin di TikTok yang keyword aja udah dihilangkan gitu loh. Jadi otomatis keyword itu akan terbangun dari produk lu. Nah kalau misalnya produk lu tidak pintar dalam optimasi, lu tidak ada strategi, lu cuman buka iklan, pilih produk, pasang ROAS lalu tinggal, apa yang membedakan produk lu dengan barang-barang lain dan iklan-iklan model lain?
Makanya meskipun sekarang iklannya udah pakai GMV Max, justru optimasi makin kepake karena itu yang akan membedakan dan gimana caranya biar sistem bisa membaca produk yang lu orang jual. Kemudian yang kedua, lu memasang ROAS terlalu tinggi. Ya gue nggak salahin lu orang juga sih kalau misalnya lu mau pasang ROAS tinggi-tinggi. Cuman buat apa ROAS tinggi tapi konversinya dikit atau penyedotannya dikit? Itu kalau gue. Kan balik lagi, ketika kita iklan kan tujuannya untuk memperbanyak exposure untuk produk kita. Kalau exposure-nya dikit dan iklannya hanya untuk ngadu-ngadu siapa ROAS paling tinggi, bukan ngadu siapa yang paling banyak konversi dan penyedotan biaya, kan aneh gitu loh. Yang ketiga, produk lu memang demand-nya mungkin belum ada atau belum terbentuk. Jadi buat kalian semua yang mungkin punya brand, kalau misalnya produknya masih kurang, aktiflah dalam bermain sosial media. Sekarang lebih gampang kok guys, karena sekarang semua orang itu buka sosmed. Jadi untuk lu branding harusnya lebih gampang karena udah terbiasa brand-brand untuk branding. Cuman yang susah adalah konsistensinya dan juga ide konsep ketika lu bikin video konten. Atau mungkin produk lu memang kurang bersaing dan kurang optimal. Susah juga nih kalau misalnya produknya kurang bersaing, apalagi lu malas untuk optimasi. Jadi gimana caranya sistem mau naikin produk lu kalau misalnya ya nggak dioptimasi sama lu. Jadi tuh ibarat kayak gini guys, lu punya 10 produk, SKU ini ada 10 nih. Nah 10 SKU-nya itu bener-bener bisa beda optimasi. Bisa aja produk yang pertama harus ganti foto, produk kedua nggak harus ganti foto, mungkin judulnya nih. Atau yang produk ketiga mungkin judul foto oke, tapi mungkin permainan variasi dalam produknya yang kurang. Nah makanya setiap produk itu punya cara mainnya masing-masing. Makanya harus selalu dicek. Kok mau nanya, kan kata Koko tadi ROAS buat apa besar kalau keluar iklannya dikit. Nah aku pernah setting ROAS tujuan, sedot saldonya cukup kenceng tapi penjualan cuma 2 piece, alhasil zong. Nah statement yang lu bilang ini ya nggak salah, karena seperti yang gue bilang, setiap produk itu punya cara mainnya masing-masing. Cuman di sini kan gue bisa asumsikan bahwa ketika lu pasang ROAS di angka 7, penyedotannya cukup kencang tapi penjualannya cuma 2 piece. Berarti kan di sini lu harus mempertanyakan ke diri lu dong. Kalau penyedotannya kencang, berarti lu produknya disupport sama algoritma nih untuk dinaikkan. Kalau konversinya zong, bukan salah ROAS-nya, tapi produk lu mungkin yang kurang. Coba dicek apa yang ngebuat customer itu tidak membeli. Kemudian dicek juga, berarti conversion rate lu kan rendah nih. Gimana caranya lu bisa naikin conversion rate lu? Atau mungkin saat ini ROAS tujuan ini nggak cocok buat produk lu. Lu boleh naikin dulu, tapi bukan berarti ketika lu men-setup ROAS misalnya di angka 11 dan hasil lumayan oke, bukan berarti selamanya lu harus 11. Ada kalanya boleh lu naikin lagi, ada kalanya lu boleh turunin lagi. Fleksibel aja guys, yang penting performance yang paling terpenting. Karena seperti yang gue bilang, setiap hari itu pasti ada perbedaan data. Entah 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali. Makanya yang namanya ROAS, budget, akselerasi, kemudian metode iklannya itu boleh banget untuk kalian gonta-ganti. Itu nggak masalah sama sekali. Tujuan kita kan satu, memperbanyak orderan kita dan selalu keep up to date supaya produk kita selalu bisa menyaingi bahkan melewati kompetitor di area produk kita. Tapi masalahnya selama masih gratis ongkir dan harga lebih murah daripada offline, apalagi yang mager, males keluar, pada lebih suka beli di online di marketplace karena bisa beli bandingkan harga, bisa dapat promo harga murah sama gratis ongkir. Kalau beralih ke website atau chat pribadi, belum tentu dapat gratis ongkir kan? Apalagi offline, biasanya harganya lebih mahal daripada online. Ya pada kenyataannya memang ketika kita bikin website tidak semudah itu ya guys. Kalian jangan bayangkan kayak bikin website gampang dan sebagainya. Oke, kalau bikin kayak company profile sih mungkin gampang ya. Tapi kalau lo bikin website kayak buat belanja, itu jujur lumayan makan waktu, butuh konsep, butuh cloud yang oke, server, dan juga UI UX-nya harus bagus dan harus dipastikan website lu nggak lemot. Nah, apakah lu punya waktu dan apakah lu punya referensi ketika lu bikin kayak gitu? Belum lagi lu udah capek-capek bikin ini itu, trafficnya 0. Karena website lu kan baru nih, trafficnya 0. Kalau tiba-tiba secara random keluar dari marketplace hanya untuk bikin website, berarti lu udah tahu konsekuensinya.
Mungkin dalam setahun, 2 tahun bisa jadi orderan lu tidak akan serame di online di marketplace atau bahkan gak ada sama sekali. Memang gua kan bilang e-commerce itu sekarang ya semi-semi kayak penyewaan lapak lah ya. Tapi selagi mereka bisa kasih kita demand walaupun kita bayar admin fee, ya kenapa tidak? Namanya ketika kita bisnis kan ya pasti harus tetap berjalan dong dan terus adaptasi. Pokoknya gonjang-ganjing tuh udah pasti ada. Hal biasa sih kalau itu menurut gua ya. Karena banyak kok seller di luar sana yang omsetnya gede-gede dan profitnya juga gede. Itu banyak banget guys, cuma mereka diem-diem bayar aja. Ingat, ada tuh klien gue kemarin banget tuh, beli rumah tuh. Baru banget tuh, kemarin tuh belum lama tuh. Di saat ekonomi lagi kayak gini dia beli rumah tuh. Mantep emang tuh orang tuh. Jadi buat kalian semua memang ya, era jualan online, bisnis digital itu perubahannya terlalu agresif, gua akuin. Kayak AI, AI gila banget sih. Kayak berubah itu gila banget guys, dalam 2-3 tahun terakhir ini tuh perubahannya tuh dahsyat banget. Kayak makin pinter lah pokoknya. Nah lu bayangin, dari perubahan yang begitu cepat itu, elunya masih di zona nyaman lu. Sebatas kayak lu iklan aja pelit, ya, lu tidak mau belajar. Atau mungkin sesimpel dari zaman kapan udah disuruh bikin konten misalnya Shopee video biar kalian penjualan lebih meningkat. Lu orang aja masih ada banyak seller yang nggak bikin video. Mau sampai kapan lu kayak begitu? Yang ada lu makin ketinggalan, dan ketika lu ketinggalan nanti baru pusing sendiri. Gua kan juga selalu sharing tips and trick ya, tapi kalau misalnya kalian males ya hasilnya ya kalian yang rasain. Karena kan toko itu ketika mengalami penurunan itu kan nggak langsung turun. Turunnya pun butuh proses penurunannya. Begitu juga dengan naik itu juga butuh proses. Nah ketika turun pun itu nggak mungkin terlalu agresif, kecuali toko lu kena penalti atau produk lu kena ban atau dihapus dan sebagainya. Pokoknya yang terlalu sensitif lah. Cuman yang namanya kalau lu nggak kenapa-napa, penurunan itu butuh waktu juga. Jadi makanya jangan sampai lu selalu menurun tokonya. Sebisa mungkin naiklah dari tahun ke tahun. Jadi menurut gua kalian harus adaptasi dengan perubahan apapun yang terjadi. Ditambah lagi makin banyak seller yang pintar. Nah kalau lu merasa kurang pintar, minimal menang di konsistensi dan niat. Itu kuncinya guys. Karena nggak semua orang terlahir hoki lah. Kayak gua aja nih. Gua ini termasuk orang yang gak hoki menurut gua ya. Karena gua ini bisa mendapatkan apa yang gua mau dibutuhkan kerja keras. Kan ada tuh orang-orang yang hokinya gede banget, kerja kerasnya emang gak begitu gimana banget, tapi hokinya ke dia terus gitu. Nah gua tipikal yang harus kerja keras dulu, berdarah-darah dulu, nanti baru hokinya datang ke gua. Kayak gitu. Bang, untuk iklan di Shopee itu tiap hari dalam sebulan atau hanya beberapa minggu aja dalam sebulan? Karena budgetnya terbatas. Misalnya hanya ada dana untuk 14 hari dalam sebulan. Apakah bisa untuk mengangkat toko kita? Mohon pencerahannya bang, terima kasih. Terima kasih ya karena kamu sudah bertanya. Pertanyaan kamu good banget dan juga ada kata terima kasih di belakangnya. Gue nyindir lu orang sih. Canda guys. Asalkan lu like video ini aja gue udah happy. Jadi tolong ramaikan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan. Kemudian jangan lupa untuk like dan support Rio Gandhi, subscribe. Karena Rio Gandhi selalu akan memberikan kalian tips and trick apapun soal digital bisnis. Nah gue akan jawab, memang sekarang itu jauh lebih sulit dibandingkan dulu. Gue gak akan pernah bosan untuk mengatakan ke kalian bahwa dulu itu jualan online jauh lebih gampang. Tapi tidak dipungkiri demand sekarang jauh lebih gede. Nah karena demandnya semakin gede dan sellernya juga semakin banyak, otomatis iklan itu jadi lebih sulit. Memang lu dimanjakan dengan iklan yang lu bisa pakai automatic atau lu mungkin pasang ROAS bisa tinggal. Tapi sebenarnya kalau lu mau jadi pembeda, lu ikutin metode gua. ROAS itu harus digonta-ganti terus. Iklan jangan pakai otomatis. Lu yang pilih produknya, lu yang ubah mau jadi grouping ke, mau manual ke, mau new product ads ke, lu yang atur semuanya guys. Jadi menurut gua kalau misalnya budget lu terbatas, saran dari gua, lu bisa ikutin metode gua. Gua itu dulu kerja sampingan. Nah dari gaji sampingan gua suntik ke dana untuk diiklanin. Toh bisa juga untuk nambah-nambahin stok produk. Nah kalau kita balik ke apakah iklan itu seharian banget nih, harus maksimal, harus nggak boleh habis budgetnya? Ya nggak juga. Kalau misalnya ketika budget lu 50.000 dan lu merasa performance-nya udah oke nih, so-so lah, kayaknya udah naik lagi, udah sulit nih, ya udah stop di 50.000 aja. Kan lo bisa lanjut lagi besok atau lusa, itu nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kayak, oh performance-nya lagi naik-naiknya nih, atau mungkin lagi double dead. Nah lu pasang 25.000,
konversinya tuh lagi bagus banget, lu stop. Nah sayang juga kayak begitu. Cuma bukan berarti ya lu nge-hold budget juga. Kontrol aja budgetnya bulan ini atau minggu ini mau di angka berapa. Lu lihat lagi feedback performance-nya gimana. Tapi gue tipikal seller yang bukan pakai budget tidak terbatas ya. Gue nggak pernah pakai budget tidak terbatas karena menurut gue nggak kekontrol aja. Karena gue merasa kalau misalnya ketika gue beriklan misalnya 50.000 atau 100.000, kebetulan misalnya jam 7 malam habis nih, ya udah nggak apa-apa, biarkan organik yang berjalan, biarkan customer membeli produk gue secara organik tanpa harus iklan. Besok baru lanjut lagi kayak gitu. Itu kalau gua, cuman kembali lagi ke diri kalian masing-masing mau seperti apa. Cuman kalau gua tidak pernah pakai tidak terbatas, dan gue juga selalu ngebudgetin produk gue per harinya. Jadi pakai metode compound aja guys, compound kayak saham aja, compound gitu. Oke guys, thank you so much sudah nonton video ini sampai detik ini sampai habis. Semoga kalian suka dengan videonya dengan konsep seperti ini. Kalau kalian mau komen aja guys, terserah mau di video apapun, karena gue akan mulai membiasakan diri untuk bikin video Q&A seperti ini. Mungkin seminggu 2 minggu sekali lah, biar nggak boring juga dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian juga. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah sini. Dan untuk teman-teman semua di sini yang tokonya pengen gue manage iklannya, gue bikinin marketing campaign, gue analisa dan sebagainya, bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja, bukan hal-hal yang lain. Dan untuk yang serius-serius aja ya guys, jadi hubungi ke nomor tersebut. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.